Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Danisa Putri dan akan menjelaskan tentang Lagerbeck Care Model atau model tempat sampah. Nah, model tong sampah ini dikenal sebagai proses tong sampah atau teori tong sampah yang menggambarkan realitas kacau dari pengambilan keputusan organisasi dalam anarki yang terorganisir. Model ini berasal dari makalah seminar pada tahun 1972 yang berjudul dengan Model Tempat Sampah dari Pilihan Organisasi yang ditulis oleh Michael Cohen, James Gimmart, dan Johan P. Olsen. Pengambilan keputusan model ini didasarkan pada sebuah nalar kebiasaan dan dalam hal ini keefektifan secara efisiensi keputusan yang diambil tidak perlu dipertimbangkan. Karena model kaleng sampah ini tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, perlakuan alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan bersifat acak atau random dan tidak sistematik. Hal ini mirip dengan seorang yang mengambil sesuatu dari kaleng sampah di mana dia bisa memperoleh apapun tanpa terduga. Nah, dalam model tempat sampah ini, keputusan adalah hasil atau interpretasi dari berbagai aliran yang relatif independen dalam suatu organisasi, atau aliran masalah yang mencari solusi dan peluang untuk disiarkan, dan solusi untuk mencari masalah yang dapat mereka jawab, dan peserta yang menjadi perhatiannya terpecah dan yang datang dan yang pergi bertemu satu sama lain pada satu peluang dan disimbolkan sebagai tong sampah. Jadi dalam kondisi kesepakatan mengenai pencapaian tujuan dan pensaranaan untuk mencapai hal tersebut menemui jalan buntu. Model tong sampah ini dapat menjadi gambaran terbaik bagi organisasi dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi seperti dalam organisasi. Dan model ini sesuai untuk situasi yang hanya mempunyai lingkungan atau teknologi yang kurang mencukupi, atau di saat aktor utama bergerak keluar masuk dari proses keputusan karena kegiatan lain tersaing dalam waktu dan perhatian yang sama. Jadi model ini diberi nama tong sampah untuk menekankan ketidakteraturan dalam pengambilan keputusan meski tidak dapat organisasi yang beroperasi dalam modus ini sepanjang waktu, namun setiap organisasi akan menemui situasi seperti ini dari waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 19002140. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang The Individual Difference Perspective atau model perbedaan perspektif individu. Perspektif perbedaan individu memfokuskan perhatian pada perilaku pemecahan masalah manajer, seperti yang dipengaruhi oleh gaya pengambilan keputusan manajer, latar belakang, dan kepribadian manajer. Model perspektif perbedaan individu ini mencoba menjelaskan bagaimana manajer dapat menggunakan metode yang berbeda atau sampai pada kesimpulan yang berbeda karena kepribadian yang berbeda. Misalnya, perspektif perbedaan individu belum mendapat banyak perhatian. Nah, ini mungkin karena penekanan keseluruhan di tempat lain pada organisasi atau kelompok daripada pengambilan keputusan individu. Perbedaan individu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan setiap orang, di mana karakteristik setiap individu yang berbeda-beda sangat menentukan langkah pengambilan keputusan yang akan diambil. Adapun masing-masing individu memiliki gaya pengambilan keputusan dan tingkat pengembangan moral yang berbeda, serta setiap individu memiliki pola pikir dan latar belakang yang berbeda pula. Hal ini merupakan bagian dari faktor perbedaan individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
Baiklah, saya Lucy Mardiana Putri akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang The Multi-Perspective Approach atau dikenal dengan pendekatan multi-perspektif. Menurut Mitro dan Liston pada tahun 1963, mengusulkan pendekatan multi-perspektif untuk mengambil keputusan sebagai upaya untuk menyapu semua kemungkinan perspektif pada suatu masalah. Berbagai perspektif diklasifikasikan sebagai teknis organisasi atau individu, model analitik untuk mengumpulkan data sebagai dasar pemahaman situasi. Semuanya akan jatuh di bawah perspektif teknis. Analisis yang berbeda dari proyek permodelan akan datang dengan pandangan teknis yang berbeda. Bahkan jika proyek ini mengklaim menyajikan gambaran objek atau rasional dari situasi tersebut. Dengan demikian, dianjurkan bahwa lebih dari pandangan teknis dari suatu sistem diperoleh untuk menutupi perspektif organisasi dan individu. Sebanyak mungkin role player dan pemangku kepentingan yang harus diselidiki. Terlepas dari pandangan teknis organisasi atau individu, Mitro dan Liston menyarankan bahwa perspektif etis dan estetika juga harus diingatkan bahkan jika suatu keputusan masuk akal. Dari sudut pandang teknis atau jika kelompok organisasi tertentu mendukung keputusan itu mungkin tidak etis. Baiklah, saya Zahra Nur Nafisa akan membacakan materi tentang The Multiple Perspective Approach, pendekatan multi-perspektif. Mitro dan Liston pada tahun 1913 mengusulkan pendekatan multi-perspektif untuk pengambilan keputusan sebagai upaya untuk menyapu semua kemungkinan perspektif pada suatu masalah. Ini didasarkan pada konsep Singer dan Huckman pada 1971 tentang pemikiran sistem tanpa batas, yang mengasumsikan bahwa masalah apapun adalah anggota dari masalah lain. Berbagai perspektif diklasifikasikan sebagai teknis organisasi atau individu. Mode analitik yang mengumpulkan data sebagai dasar pemahaman sistem. Semuanya akan jatuh di bawah perspektif teknis. Analisis yang berbeda atau proyek pemodelan akan datang dengan pandangan teknis yang berbeda. Bahkan jika proyek ini mengklaim penyajian gambar objektif atau rasional dari situasi tersebut. Dengan demikian, dianjurkan bahwa lebih dari satu pandangan teknis dari suatu sistem diperboleh untuk menutupi perspektif organisasi dan individu. Sebanyak mungkin, role player dan pemangku kepentingan harus diselidiki. Pengumpulan data juga untuk mengikuti pendekatan, yaitu menyapu dan terutama data perspektif organisasi dan teknis perlu diperoleh berbagai mode dan dari sebanyak mungkin sumber. Terlepas dari pandangan teknis organisasi dan individu, Mitro dan Liston pada tahun 1993 menyarankan bahwa perspektif etis dan estetika juga harus diingat. Bahkan jika suatu keputusan masuk akal dari sudut pandangan teknis atau jika kelompok organisasi tertentunya mendukungnya, keputusan itu mungkin tidak etis lagi.